Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa kembali pada perkuliahan Manajemen Perbankan Syariah. Kali ini kita akan membahas materi mengenai teknik perhitungan bagi hasil dan margin laba. Baiklah, ini adalah tahapan perhitungan bagi hasil. Jadi, cara menentukan bagi hasil yang akan digunakan, yang pertama itu dihitung dulu pendapatan yang akan dibagi hasil. Yang kedua itu adalah menghitung saldo rata-rata harian sumber dana. Yang ketiga itu adalah menghitung saldo harian rata-rata penyaluran dana. Nah, dari sini maka akan didapat yang namanya distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang kedua, menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap sumber-sumber dana yang ada. Lalu menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah, dan bank. Baiklah, dilanjutkan dengan cara menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Jadi, berdasarkan Dewan Syariah Nasional dalam Fatwanya nomor 15 tahun 2000, itu menyatakan bahwa bank syariah itu boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing, maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Itu berdasarkan Dewan Syariah Nasional Peraturan nomor 15 tahun 2000 yang rasanya pada laporan keuangan bank syariah juga sudah saya bahas. Nah, apa revenue di sini? Revenue di sini atau pendapatan di sini yang itu adalah dasar bagi hasil bank syariah yang dipraktekkan selama ini menurut Dewan Syariah Nasional itu adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Sedangkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105 paragraf 11, itu yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah itu dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika menentukan yang namanya prinsip bagi laba, dasar pembagiannya itu adalah laba neto atau net profit, yaitu laba yang bruto dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah itu sendiri. Dalam praktek perbankan syariah, yang namanya gross profit sharing yang dibagikan kepada pihak ketiga itu meliputi yang pertama itu adalah margin bank, di mana margin bank ini sendiri meliputi margin mudharabah, majir salam, istina. Jadi sekiranya ada potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut itu akan mengurangi yang namanya margin bank. Sedangkan yang kedua itu adalah pendapatan sewa bersih. Nah, dari pendapatan sewa bersih ini itu dihitung yang namanya selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Nah, gain atau laba atas penjualan aset ijarah tersebut itu termasuk dalam pendapatan sewa. Nah, yang ketiga itu adalah bagi hasil investasi mudharabah dan hasil investasi musyarakah. Baiklah, ini adalah grafik atau gambar yang menunjukkan perbedaan prinsip bagi hasil revenue dengan profit sharing. Nah, bisa dilihat di sini bahwa prinsip revenue sharing itu adalah pendapatan yang terdapat dari bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya itu dikurangi dari hasil hak bagi hasil pihak ketiga, lalu ditambahkan pendapatan operasional lainnya, dikurangi beban operasional, baru didapat yang namanya laba bersih. Nah, ini laba bersih itu merupakan dasar perhitungan bagi hasil berdasarkan profit sharing. Sedangkan kalau revenue sharing, dia hanya menghitung yang namanya pendapatan yang didapat dari bagi hasil, margin, sewa, lalu dikurangi dengan hak atau
bagi hasil dari pihak ketiga tersebut. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang namanya prinsip revenue sharing itu laba kotor yang dibagikan, sedangkan kalau prinsip profit sharing itu adalah laba bersih atau rugi bersih yang dibagikan. Sekarang distribusi hasil usaha. Nah, distribusi hasil usaha ini perhitungannya berupa bagi hasil usaha antara sahibul mal dengan mudaribnya sesuai dengan nisma atau kesepakatan yang di awal pada waktu pembuatan akad. Nah, perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan itu digunakan sebagai dasar perhitungan dari distribusi hasil usaha ini sendiri. Prinsip distribusi hasil usaha itu yang pertama balik lagi yang pertama itu adalah revenue sharing di mana yang dibagikan itu sekali lagi itu adalah pendapatan atau revenue atau juga disebut dengan laba kotor. Jadi bukan langsung omset yang dibagikan tetapi laba kotornya. Yang kedua, pada revenue sharing, sahibul mal itu sendiri menanggung kerugian. Misalnya usahanya itu dilikuidasi, maka jumlah aktifanya itu lebih kecil dari kewajiban, maka yang menanggung kerugian itu adalah sahibul malnya. Sedangkan profit sharing yang dibagikan itu adalah keuntungan atau profit atau juga disebut dengan laba bersih. Nah, kerugian itu bukan dari kelalaian mudarib. Nah, itu tetap ditanggung oleh sahibul mal. Tidak ada yang namanya loss sharing. Kerugian bukan kelalaian mudarib, tetapi ditanggung oleh sahibul mal itu sendiri. Hampir sama prinsipnya bahwa kerugian itu adalah ditanggung oleh sahibul mal. Nah, ini adalah landasan syariah terhadap prinsip distribusi bagi hasil yang sekali lagi berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional itu nomor 15 tahun 2000. Ada juga berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat Al-Maidah ayat 1 dan juga hadis Nabi berdasarkan riwayat Tirmizi dan Ammar bin Auf. Setelah itu ada juga hadis Nabi berdasarkan riwayat Ibnu Majah dan Ubadah bin Samit serta riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya. Baiklah, sekarang landasan syariah prinsip atas distribusi hasil usaha. Kita mulai dengan kaidah fikihnya terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana itu terdapat hukum Allah. Landasan syariah mengenai revenue sharing. Menurut Syafi'i, mudarib itu tidak boleh menggunakan harat mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun berpergian atau dalam perjalanan. Karena menurut Syafi'i, mudarib itu telah mendapatkan bagian keuntungan
maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu atau nafkah dari harta tersebut atau mendapat bagian yang lebih besar dari robul mal. Selanjutnya ini adalah landasan syariah mengenai profit dan loss sharing. Jadi menurut Abu Hanafiyah, Malik Zaidiyah, bahwa mudarif dapat membelanjakan harta mudharabahnya hanya bila perdagangan itu dijalankan dengan baik dan jelas berupa biaya, makan, minuman, dan pakaian, dan seterusnya. Lalu menurut Imam Hambali, memperbolehkan si mudarib untuk menafkahkan sebagian dari harta mudharabahnya, baik dalam keadaan menetap atau bepergian, dengan seizin si sahibul mal. Jadi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal, artinya nafkah yang menurut kebiasaan para pedagang dan tidak boleh melakukan pemborosan. Prinsip bagi hasil. Nah, prinsip bagi hasil itu pertama kita bahas prinsip bagi hasil dana mudharabah. Jadi, semua pendapatan dari pengelolaan dana mudharabah yang dihimpun dan dibagikan kepada sahibul malnya. Apabila penghimpunan dana lebih besar dari penyaluran atau pembiayaan, maka pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan dari pembiayaan ditambah dengan pendapatan dari penyaluran lainnya, sumber dana dari dana mudharabah tersebut. Apabila penghimpunan dana kurang dari penyalurannya, maka pendapatan yang dibagikan hanya sebesar porsi dana mudharabah yang dihimpun saja. Jadi bila penghimpunan lebih besar dari penyaluran, maka pendapatan yang dibagikan itu adalah pendapatan dari pembiayaan. Tapi bila kurang penghimpunan dana dengan penyaluran dana, maka yang dibagikan itu hanya yang dihimpun saja. Nah, ini prinsip bagi hasil bagi dana wadiah. Dana wadiah, pendapatannya atas pengelolaan dana wadiah sepenuhnya menjadi pihak bank. Nah, bank di sini harus dapat memberikan bonus atau yang sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Nah, itu untuk dana wadiah. Lalu landasan syariah atas manfaat atau keuntungan wadiah itu sendiri. Jadi berdasarkan Imam Malik Al-Laits dengan Abu Yusuf, jika keuntungan mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut halal walaupun dengan cara menghasap atau menggunakan tanpa izin. Itu menurut Imam Malik Al-Laits dan Abu Yusuf. Tetapi menurut Abu Hanifah, Zuhar dan Muhammad bin Al-Hasan, kita harus mengembalikan pokok harta yang dititipkan kepada kita, sedangkan keuntungannya itu harus dalam bentuk sedekah.
bahasan kita adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada bank syariah. Faktor yang pertama yang harus diperhitungkan itu adalah faktor langsung. Nah, faktor langsung ini terdiri dari yang pertama itu adalah investment rate. Nah, investment rate itu merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana keseluruhan. Nah, faktor langsung juga dapat dilihat dari jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan yang merupakan jumlah dana dari sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Jadi dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode. Misalkan rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo minimum harian. Nah, yang ketiga faktor langsung itu adalah nisbah atau profit sharing ratio. Nah, di sini nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Jadi itu harus jelas, akadnya harus jelas. Apakah nisbah ini ada atau tidak ada? Nisbah ini sendiri antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda. Jadi mungkin contohnya antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Syariah BNI Syariah, itu akan berbeda. Nisbah ini sendiri juga berbeda dari waktu ke waktu. Jadi dapat berubah berdasarkan waktu yang ada. Nah, nisbah ini sendiri juga dapat berbeda antara satu akun dengan satu akun lainnya. Jadi antara customer yang satu dengan customer yang lain itu nisbahnya itu dapat berbeda. Itu adalah faktor-faktor langsung yang mempengaruhi bagi hasil pada bank syariah. Saya mulai lagi dengan faktor yang mempengaruhi bagi hasil bank syariah. Nah, sekarang itu adalah faktor tidak langsungnya. Jadi faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil bank syariah itu sendiri, pertama, itu adalah penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Biasanya bank dan nasabah itu melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Nah, pendapatan yang dibagi hasilkan itu merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika biaya itu ditanggung bank, maka hal itu disebut dengan revenue sharing. Jadi, itu adalah laba kotornya yang dibagikan. Ya. Yang kedua itu adalah kebijakan accountingnya atau akuntansinya. Jadi, dilihat dari prinsip dan metode akuntansi yang dipilih oleh bank syariah itu sendiri. Jadi bagi hasil itu secara tidak langsung itu dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan, pendapatan, dan biaya itu sendiri. Nah, itu hal-hal yang secara tidak langsung mempengaruhi bagi hasil bank syariah. Sekarang itu adalah konsep perhitungan margin laba dan bagi hasil. Nah, prinsip utama yang dikembangkan oleh Bank Islam atau Bank Syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana itu adalah Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari bunga yang berlaku di bank konvensional. Jadi dia bank syariah harus mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional. Sekarang
menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Jadi dalam memperoleh pendapatan terdapat dua sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, yaitu yang pertama yang harus diingat itu adalah seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumber dananya itu datang dari nasabah. Nah, sebagian besar pendapatan ini berasal dari pembiayaan yang sumber dana nasabah dan sebagian besar dari pendapatan dari modal bank. Nah, dalam menghitung jumlah pendapatan yang didistribusikan, terdapat pula 3 alternatif pendekatan. Nah, pendapatan yang dibagi hasil itu dihitung berdasarkan 1. Sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Yang kedua, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. Dan yang terakhir itu adalah seluruh sumber dana yang ada pada bank syariah. Ini ada rumus perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil dengan menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja. Nah, apa yang harus dihitung pertama itu adalah menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSSD. Nah, hal ini dilakukan karena saldo nasabah itu dapat berubah setiap hari. Nah, ini ada rumusnya RSSD itu sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya per hari dibagi dengan jumlah hari atau N. Ada juga yang menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Nah, hal ini dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan itu juga dapat berubah setiap harinya. Sama dalam perhitungannya seperti RSSD tadi, RSP ini sendiri saldo tanggal 1 plus saldo tanggal 2 plus 1 terus sampai berakhir periode dibagi dengan jumlah hari atau N. Itu adalah menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Nah, pendapatan untuk bagi hasil itu dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi dengan jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan. Oke, ini ada contohnya. Pendapatan bagi hasil itu sama dengan jumlah rata-rata saldonya 200 juta, for example. Dibagi dengan 400 juta dengan jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan itu adalah 2 juta. Nah, ini hasilnya adalah pendapatan bagi hasil. Nah, ini adalah contoh perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah. Nah, ini bisa Anda lihat bagaimana perhitungannya, bisa Anda pelajari, ya, bisa Anda baca pada slide ini. Nah, sekarang itu adalah perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga yang sumber dananya berasal dari mudharabah dan wadiah. Nah, bisa dilihat pada tabel demikian bagaimana cara perhitungannya. Silakan Anda lihat dan Anda pelajari. Nah, ini adalah perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan seluruh sumber dana yang ada. Nah, bisa dilihat di sini berdasarkan prinsip wadiah, penghimpunan dana dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Nah, silakan Anda bisa lihat dan bagaimana cara perhitungannya. Nah, sekarang itu adalah menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Jadi dari tabel sebelumnya, tabel 15.3 dan 15.4, dihitunglah proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus proporsi tabungan mudharabah sama dengan saldo rata-rata sumber dana dibagi dengan
jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikali dengan jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil. Nah, jadi misalkan tadi sudah didapat 30 juta dibagi dengan 200 juta dikali dengan 1 juta, maka proporsi tabungan mudharabah itu adalah sebesar 150.000. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya yang akan dilakukan itu adalah menghitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikalikan dengan nisbah bagi hasil nasabah. Nah, misalkan di sini tadi pendapatan nasabah tabungan mudharabah itu sama dengan 150.000 dikali dengan 40%. Maka pendapatan nasabah tabungan mudharabah itu adalah sebesar 60.000. Sedangkan pendapatan bank dari tabungan mudharabah itu dihitung dari proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali dengan nisbah bagi hasil bank. Jadi pendapatan bank dari tabungan mudharabah itu sama dengan 150.000 karena sesuai dengan perjanjian itu adalah 60%. Jadi 40%-nya untuk nasabah, 60%-nya untuk bank. Itu menjadi pendapatan bank dari tabungan mudharabah itu adalah sebesar 90.000. Nah, untuk perhitungan sumber dana, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, itu biasanya mengikuti perhitungan yang sama dengan perhitungan tabungan. Itu ada yang namanya equivalent rate. Nah, equivalent rate itu sama dengan pendapatan nasabah dikali 365 hari atau 1 tahun dikali 100% dibagi dengan saldo rata-rata dikali 30. 30 itu adalah 1 bulan. Ya. Jadi equivalent rate untuk tabungan ini adalah sumber dana tabungan itu adalah 60.000 dikali 365 hari dikali 100% dibagi dengan 30 juta dikali dengan 30 hari. Maka equivalent rate atau bunga, bukan, yang saya sebut bunga. Jadi equivalent rate atau yang diberikan oleh bank itu adalah sebesar 2,43%. Nah, untuk sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan itu menggunakan rumus yang sama dengan sumber dana tabungan. Jadi untuk deposito pun sama dengan sumber tabungan. Nah, ini adalah tabel equivalent rate atas bagi hasil untuk nasabah. Bisa Anda lihat bagian nasabah, nisbahnya, pendapatannya, bank, nisbahnya, pendapatannya. Lalu setelah equivalent rate diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Nah, untuk menghitung hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus bagi hasil nasabah sama dengan saldo rata-rata dikali 30 hari dikali equivalent rate dibagi dengan 365 hari dikali dengan 100.